Berbagai persiapan pun dilakukan mantan istri Sule ini menjelang keberangkatannya. Kepada tim silet yang menemuinya secara eksklusif di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Memang ini adalah wishlist aku dari 3 tahun lalu ya. Aku yakin undangan ke Tanah Suci ini adalah undangannya Allah. Kayak orang yang rindu gitu, orang yang udah lama gak ketemu, tiba-tiba ke situ tuh rasanya pecah sih gitu. Puncak musim umroh di setiap tahunnya hadir di momen Ramadan seperti sekarang ini. Tidak heran jika banyak selebritis tanah air yang juga berbondong-bondong terbang ke Tanah Suci bertepatan dengan bulan puasa. Bahkan tercatat rekor di awal Ramadan mencapai 11,7 juta jamaah umroh hadir memenuhi Masjidil Haram. Dan inilah deretan para selebriti berangkat umroh di bulan Ramadan. Mulai dari Natalie Holscher wujudkan wishlist umroh bersama Azam. Meisya Siregar umroh berdua dengan suami. Charlie Van Houten mengajarkan takbir di depan Ka'bah. Hingga tangis Feby cerita pengalaman umrohnya. Natalie berangkat umroh bersama Azam dan karyawan. Di bulan Ramadan 1447 Hijriah kali ini, Natalie Holscher menunaikan ibadah umroh bersama sang buah hati, Azam Sutisna, adik-adiknya yang telah mengikuti jejaknya menjadi mu'alaf dan beberapa karyawan setianya. Berbagai persiapan pun dilakukan mantan istri Sule ini menjelang keberangkatannya. Kepada tim silet yang menemuinya secara eksklusif di Bandara Soekarno-Hatta kemarin, Natalie membongkar isi tasnya yang berisikan tasbih digital, buku doa lengkap, botol khusus air zam-zam, tempat sandal untuk tawaf bersama Azam, 2 ponsel, serta kipas angin portable. Tidak hanya itu, sebelum berangkat, Natalie juga sudah memberikan pengertian kepada Azam yang kini menapaki usia 5 tahun agar tidak terus digendong, sekaligus melatihnya untuk bangun sahur. Zam, nanti jangan terlalu banyak digendong ya, ntar bunda encok gitu. Nanti jalan ya, jalan-jalan, iya. Terus kayak bacaan buka puasa gitu yang tadi aku bilang. Udah bisa semuanya gitu. Bangun sahur, alhamdulillah udah. Nih, ini ada sendal, ada tempat sendal. Sendal aku sama sendal Azam gitu. Terus sama handphone aku, alhamdulillah aku punya 2 handphone. Terus sama kacamata, terus sama kipas angin. Diakui Natalie yang bercerai dari Sule pada Agustus 2022, umroh ini merupakan impiannya sejak 3 tahun lalu. Dan sebagai bentuk penghormatan, Natalie juga sudah berziarah ke makam ibundanya untuk berpamitan, serta meminta izin kepada Sule untuk membawa Azam. Natalie juga video call dengan Rizky Febian, Mahalini, dan Putri Delina. Memang ini adalah wishlist aku dari 3 tahun lalu ya. Pas mualaf itu pengen banget umroh gitu. Motivasinya ya ingin belajar agama lebih dalam lagi. Halo ayah, prikitiu gitu kan, ada passwordnya. Boleh nggak ini Azam umroh? Oh iya, ya udah mabrur katanya gitu Azam. Kata ayahnya gitu. Itu ayah itu, bye-bye gitu. Bye-bye dulu, bye-bye. 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 Kisbay-nya. Dadah. Meisya Siregar berangkat umroh bersama suami. Pasangan Meisya Siregar dan Baby Romeo juga kedapatan melaksanakan umroh di Ramadan kali ini. Menariknya, pasangan yang memiliki 3 orang anak ini sengaja tidak membawa anak-anak mereka di umroh kali ini. Keduanya berdalih agar bisa lebih fokus beribadah, sekaligus menikmati waktu berkualitas berdua saja. Insya Allah sempat.
Aku yakin undangan ke Tanah Suci ini adalah undangannya Allah. Kita waktu awal pertama kali ke Ka'bah Madinah itu feel-nya tuh bener-bener kayak apa ya, sensasinya beda. Dan alhamdulillah sampai sana kita ngerasa spiritual journey kita tuh jauh lebih dalam. Charlie umroh bersama istri dan anak-anaknya. Umroh bersama istri dan anak-anak tercinta juga menjadi pilihan Charlie Van Houten. Ya, Charlie memboyong sang istri, Shinta Regina, serta ketiga buah hatinya, Restu, Nacha, dan si bungsu Sakti ke Baitullah di bulan Ramadan 1447 Hijriah kali ini. Momen menyentuh pun hadir saat Charlie terlihat menggendong si bungsu yang baru berusia 3 tahun tepat di depan Ka'bah. Dengan penuh kesabaran, Charlie mencontohkan dan mengajak Sakti untuk melafalkan kalimat Allah Maha Besar sambil mengangkat tangannya. Allah, gimana lagi? Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, hidup ini kan harus selalu dalam tahap selalu yang memberikan yang step by stepnya ke yang lebih baik, menjalin sesuatu yang lebih baik. Amin. Eksklusif, tangis Feby Marcelia, cerita pengalaman umroh. Deretan para selebriti berangkat umroh di bulan Ramadan ditutup oleh Feby Marcelia yang melaksanakan umroh tepat di malam 1 Ramadan yang secara syariat pahalanya disebut menyerupai berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil berurai air mata secara eksklusif kepada tim Silet, Feby mengaku sebelum mulai tawaf, ia merasa bertemu seseorang yang sangat dirindukannya. Tidak heran jika selama tawaf, mantan istri Revan Narya ini melakukan dialog mendalam dengan sang pencipta, seraya menitipkan rasa kecewa, sedih, marah, dan rasa tidak ikhlas yang dialaminya di masa lalu, agar bisa pulang dengan hati yang bersih dan tenang. Lantas, benarkah Feby justru sempat khawatir tidak bisa melihat Ka'bah? Apa penyebabnya? Masih bingung kan nanti Ka'bah gimana. Karena kan ada orang-orang cerita kayak, saya udah nyampe saya nggak bisa lihat Ka'bah katanya gitu. Wah kan ada ya kepikiran kayak panik-paniknya dikit mah ada gitu. Nanti gimana ya gitu. Pas mau masuk pintu masjidnya gitu, pas mau masuk itu aku dari jauh udah lihat, wah itu air mata udah bener-bener ya udah keluar aja gitu sendiri gitu. Padahal baru lihat, aku harus turun eskalator dulu, belum mulai tawaf, itu udah nangis gitu. Karena nggak nyangka, karena kayak gimana sih, kayak orang yang rindu gitu, orang yang udah lama gak ketemu, tiba-tiba ke situ tuh rasanya pecah sih gitu. Selama tawaf 7 kali itu bener-bener doa, cerita sampai aku bilang ya Allah, rasa kecewa, rasa sedih, rasa marah, rasa yang belum bisa nerima, yang belum ikhlas, yang kemarin Feby tinggalin di sini ya, aku bilang gitu karena Feby mau pulang dalam kondisi yang tenang, yang bener-bener udah ikhlas, udah bisa nerima semuanya lah gitu. Ya alhamdulillah sih dikasih itu semua gitu. Feby mengakui perpisahan dengan Ka'bah terasa sangat menyakitkan, layaknya seseorang yang sedang sayang-sayangnya lalu diputusin. Sementara saat berada di Masjid Nabawi, ibu 2 anak ini juga merasakan pengalaman spiritual mendalam.
di mana saat jamaah lain berdesakan, ia justru mendapat ruang yang tenang ketika kembali masuk ke Raudhah usai sholat Isya. Tapi berdoa kayak ya Allah, ya jangan sampai ini jadi yang terakhir kalinya. Tapi balik lagi dengan kondisi yang bahagia, yang tenang, yang bisa bawa anak-anak, bawa mama, itu disebutin semua lah gitu. Tapi itu ternyata nyeseknya lebih sakit, kayak lagi sayang-sayangnya terus diputusin, rasanya kayak gitu. Cuma duduk ngeliatin Ka'bah kayak ya udah, aku cerita, aku doa. Karena kan kalau udah tawaf wada kan gak bisa ke situ lagi katanya kan. Jadi tuh aku cuma duduk ngeliatin Ka'bah yang bener-bener aku kayak udah dalam hati kayak ngobrol aja gitu. Tapi ya lega sih, lega. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk masuk ke Raudhah. Situasinya rame banget kan, crowded banget gitu. Dan yang masuk situ juga kan rebutan gitu. Kata yang lain itu bener-bener kayak lagi sholat, dilangkahin lah kepalanya, dilewatin lah, disikut-sikut lah. Ih aku alhamdulillah enggak sama sekali gitu. Bener-bener sampai bingung lagi mau minta apa, karena kayak semuanya udah.